Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Setengah tahun telah berlalu sejak Shi Hao Huang memasuki pengasingan. Tak ada kabar, tak ada tanda kehidupan. Dunia luar mulai mencibir. Banyak yang yakin ia telah gagal. Masih menyepi, apa dia sedang melahirkan? Ejek seseorang. Yang lain tertawa, mengatakan ia terlalu biasa untuk mencapai puncak. Bahkan para murid di institusi Dewa Surgawi mulai kehilangan harapan. Mereka melihat jalan Shi Hao sebagai jalan buntu, tanpa dukungan akademi besar dan tanpa benih dao yang sempurna. Namun di balik keheningan itu, Shi Hao justru menempuh penderitaan luar biasa. Di kaki gunung spiritual, tubuhnya ditempa bagaikan besi dalam neraka. Direndam dalam ramuan obat, disayat tombak, dihantam senjata, bahkan diledakkan oleh gunung surgawi. Semua demi menempa tubuh emas yang tak bisa dihancurkan. Tetua Agung yang mengawasinya bukan sekadar menyiksa, tapi menyempurnakan otot, tulang, kulit, bahkan jiwa. Shi Hao diminta menumbuhkan roh primordial kedua, dan ia berhasil. Tapi lebih dari itu, ia meleburkan roh kedua itu ke dalam roh utamanya, memperkuatnya ke tingkat yang belum pernah ada. Metode yang digunakan disebut Chaos Calming Art, seni pedang kuno yang legendaris. Roh primordialnya ditempa menjadi senjata, bukan simbol, tapi benar-benar pedang, tombak, dan bilah yang hidup. Ini bukan sekadar kultivasi, ini transformasi total. Shi Hao menguji ketahanan jiwanya dengan membenturkannya langsung pada tongkat emas milik Tetua Agung, mempertaruhkan segalanya. Tujuannya bukan hanya tubuh yang abadi, tapi roh yang tak bisa dihancurkan. Bahkan oleh senjata jiwa yang dahulu pernah mengguncang dunia. Sementara dunia luar terus menertawakan, Shi Hao sedang menapaki jalan menuju kelahiran kembali sejati. Selama 6 bulan, Shi Hao menjalani pelatihan brutal yang menyiksa tubuh hingga roh primordialnya. Di bawah pengawasan keras Penatua Agung, tidak ada celah untuk kesalahan. Setiap kegagalan berarti pengulangan dari awal. Dalam uji akhir, Shi Hao menghadapi senjata jiwa berbahaya yang bahkan bisa membunuh Dewa Surgawi. Namun, roh primordialnya yang kini berbentuk sosok kecil mungil menunjukkan kekuatan luar biasa. Ia menghadapi tombak dan pedang jiwa secara langsung, mengguncang langit dengan jejak tinjunya dan mematahkan serangan tanpa senjata. Penatua Agung terkesima. Roh primordial Shi Hao kini sangat kokoh, tak tersentuh bahkan oleh senjata jiwa. Meski begitu, Shi Hao masih menyayangkan seni Chaos Calming miliknya yang belum sempurna, hanya cukup untuk membentuk roh, bukan menyerang balik dengan kekuatan absolut. Tubuh Shi Hao sendiri kini telah menjadi senjata hidup sanggup menghancurkan artefak tingkat Dewa Surgawi. Energinya memuncak, melampaui ranah yang seharusnya. Semua bahan langka dan obat langit telah digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Penatua Agung pun mengakui, Shi Hao adalah Dewa Surgawi terkuat yang pernah dilihatnya, bahkan melebihi dirinya sendiri di masa muda. Shi Hao kini bersiap menjalani tahap akhir, bersatu dengan benih misterius yang dulu ia rebut dari tambang klan surgawi. Benih itu seperti plasenta dunia, dikelilingi kabut primordial dan aura kuno. Dengan bantuan pedang abadi dan darah hatinya, benih itu dibuka, dan Shi Hao melompat masuk menjadikannya inti dari evolusi itu sendiri. Penatua Agung menyegel benih menggunakan Heaven, Mending Medicine, benda langka dari Dao Penyatu Langit, lalu membawa benih itu ke tempat keberuntungan untuk ditanam. Shi Hao pun menghilang, memasuki hibernasi mutlak untuk menjalani transformasi pamungkas. Setahun berlalu. Dunia geger, Shi Hao belum juga muncul. Di saat itu para jenius lain bangkit. Tianzi, Raja 10 Mahkota, keluar dari pengasingan dengan kekuatan besar setelah menyatu dengan anak pohon dunia. Pada hari itu, langit terbelah, naga menari, dan pohon raksasa menopang cakrawala. Tak lama kemudian, muncul lagi energi ungu raksasa dari Akademi Abadi tanda bahwa seseorang telah menyatu dengan benih kabut ungu agung, salah satu benih kuno terkuat dalam sejarah. Zaman para jenius agung telah tiba. Badai di 9 surga kembali bergolak.
Zaman besar telah tiba di ambang akhirnya. Namun justru inilah masa paling gemilang. Benih-benih luar biasa mulai bermunculan, seperti benih energi ungu yang menyapu langit timur, mengguncang seluruh dunia, dan memunculkan harapan akan kebangkitan makhluk muda yang luar biasa. Semua pihak, dari klan besar hingga keluarga abadi, menanti munculnya sosok tak tertandingi, benih terbaik dari generasi ini. Mereka tidak ingin saling membantai, melainkan bersatu menghadapi musuh asing di hari-hari akhir. Di tengah harapan itu, Shihao telah menghilang dari institusi Dewa Surgawi. Penatua Agung membawanya ke tempat tersembunyi bernama Surga Mendalam yang jelas, tanah kuno dengan energi esensi bumi yang murni. Di sana, Shihao dikubur seperti benih, menanti tumbuh dan bangkit. Tempat itu bukan sekadar tanah. Ia penuh energi langit dan bumi, hukum alam, dan suara-suara Dao yang bergema bagaikan nyanyian surgawi. Shihao yang tak memiliki benih Dao sempurna, memilih jalan berbeda, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai benih. Ia menyerap hukum alam, menyatu dengan dunia, dan mempelajari dasar dari segalanya. Ini jalan yang berbahaya karena dia mencuri rahasia dunia, sesuatu yang tak direstui langit. Ia menempuh jalur terlarang, jalan yang dulu dirintis karena para petarung dari dunia ini tak bisa bertahan saat dunia mereka bentrok dengan alam makhluk abadi. Namun Shihao tak mundur. Ia ingin melampaui, bukan sekadar menjadi bagian dari dunia, melainkan setara dengannya, menjadi dunia itu sendiri. Saat dia tenggelam dalam pemahaman Dao, sebuah kekuatan misterius mulai menargetkannya. Bukan hanya energi, tapi ada kehidupan di dalam benih itu. Ketika Shihao melihat lebih dalam, dia menemukan sosok wanita misterius, cantik, sempurna, namun penuh ancaman. Dia membuka matanya. Musim semi telah tiba dan benih telah ditanam. Namun apa yang akan tumbuh belum tentu hanya harapan. Di dalam benih misterius itu, ternyata tersembunyi seorang wanita menakjubkan. Shihao sangat terkejut, bukan hanya karena ada makhluk hidup di dalamnya, tapi juga karena wanita itu luar biasa cantik dan memancarkan kekuatan yang menekan jiwa. Sosok wanita itu muncul dari kabut. Duduk melayang di udara, matanya tajam seperti petir, menyiratkan wibawa luar biasa. Dia bukanlah kecantikan biasa. Wajahnya sempurna, tubuhnya semampai, dan seluruh dirinya dilingkupi aura surgawi serta energi kekacauan yang menjadikannya seolah berasal dari dunia lain. Wanita itu tampaknya sedang dibangkitkan, baru keluar dari fase kultivasi panjang. Dia tidak berbicara menggunakan suara, melainkan melalui fluktuasi kesadaran, tanda bahwa ia belum mempelajari bahasa dunia luar. Namun, pikirannya sangat tajam dan langsung menghakimi Shihao sebagai ancaman. Shihao merasa bersalah. Tanpa tahu, ia telah mengganggu proses lahirnya makhluk surgawi ini, inti abadi yang dipelihara oleh surga dan bumi, calon makhluk abadi yang sangat langka. Kesalahan itu mungkin telah menghentikan pertumbuhan sang wanita untuk selamanya. Namun, alih-alih menyerang, Shihao meminta maaf dengan tulus. Wanita itu, yang kini mulai memahami bahasa dunia luar, akhirnya bicara. Meski suaranya lembut, ia tak menyembunyikan rasa marah dan kekecewaannya. Tapi alih-alih menghukum Shihao, dia bertanya tentang bahan yang digunakan untuk menyembuhkan benih tersebut. Setelah Shihao menjelaskan tentang Heaven Mending Medicine, wanita itu justru menawarkan kesepakatan. Shihao boleh menggunakan tempat ini untuk berkultivasi, asalkan setelah selesai, ia menyegel kembali benih tersebut dengan obat yang sama. Wanita itu tampaknya memilih untuk tidak turun ke dunia sekarang, sebab ia melihat masa depan yang sangat gelap, era kehancuran dan pertumpahan darah. Aku akan menunggu di era hebat berikutnya, katanya. Shihao pun berjanji akan bertahan hidup hingga saat itu, untuk kembali bertemu dengannya. Wanita itu lalu memberi tempat inti di dalam benih, sebuah lempengan batu kuno, tempat Shihao bisa menyerap kekuatan Dao Langit. Saat ia duduk di atasnya, kekuatan besar langsung mengalir masuk, menandai awal kultivasi besar yang akan mengubah takdirnya. Shihao memasuki pusat ruang suci, dan seketika dunia di sekelilingnya berubah. Tulisan-tulisan suci beriak seperti gelombang, menggema begitu kuat hingga membangkitkan kesadaran siapapun yang hadir. Di tengah badai hukum surgawi itu, Shihao larut dalam pencarian Dao. Pikirannya tercerahkan, jiwanya seperti tumbuhan layu yang kembali hidup usai disiram hujan ilahi.
Inilah momen transendensi, bukan sekadar tubuh, tapi jiwa yang melampaui batas fana. Namun, jalannya berbeda dari para pendahulu. Ia tak memiliki benih sempurna yang diakui surga. Maka ia tak meniru, melainkan menciptakan jalannya sendiri bersama Tetua Agung. Ia mencari pemahaman sejati bukan sekadar warisan. Di tengah meditasi, langit runtuh dalam pemandangan agung. Rantai hukum surgawi turun seperti air terjun cahaya. Ia tak hanya menghafal simbol Dao, melainkan membandingkannya dengan dunia kecil dalam dirinya, menguji kebenarannya. Debu bisa memenuhi lautan, dan sebatang rumput bisa membelah langit, pikirnya. Ia menyadari bahwa meski kecil, tubuh manusia menyimpan harta tersembunyi, gerbang abadi yang bisa dibuka lewat pencerahan. Shihao menyatu dengan hukum dasar semesta. Ia menyentuh, memecah, dan meneliti rantai keteraturan, mengubahnya menjadi partikel emas bersinar seperti matahari mini. Ia pun mencoba menyusunnya kembali, tapi ledakan nyaris menghancurkan ruang di sekitarnya. Untungnya, lempengan batu tempat ia duduk menstabilkan semuanya, pusat dari plasenta langit dan bumi. Dia sadar, tindakannya melanggar keseimbangan, mencuri misteri surgawi. Tanpa pengakuan surga, ia hanya bisa menipu sistem untuk sementara. Keluar dari sini berarti bahaya mengintai. Namun, waktu berlalu tanpa ia sadari. Ia terus larut dalam hukum Dao, membangun teknik dari dasar, membentuk ulang kekuatan surgawi seperti aliran bintang yang berputar dalam dirinya. Gerbang-gerbang dalam tubuhnya terbuka satu demi satu. Ketika ia terlalu larut, palu emas tiba-tiba menghantamnya. Tubuhnya nyaris hancur. Itu bukan hukuman biasa, tapi manifestasi Dao Agung. Ia sadar, terlalu terpaku pada detail membuatnya lupa pada keseluruhan. Pemahaman Dao bukan soal menguasai bagian kecil, tapi menyatu dengan kekuatan besar itu sendiri. Pencerahan pun datang. Ia menyerap kekuatan inti dunia, tubuhnya diperkuat, jiwanya ditempa ulang. Ini adalah kelahiran kembali, awal dari transformasi besar yang akan mengubah takdirnya selamanya. Shihao menyentuh batas pemahaman yang lebih tinggi. Dao, jalan agung alam semesta. Tidak berbentuk, tak terjamah, dan mustahil ditiru. Ia bukan hukum atau aturan biasa yang bisa dipelajari satu persatu, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, melampaui wujud dan logika. Saat merenung, ia dihantam oleh kekuatan komis yang hampir menghancurkan jiwanya. Hanya lempengan batu di bawahnya yang menyelamatkan nyawanya. Dalam kekosongan itu, dia mulai menyadari, selama ini para pembudidaya hanya memegang fragmen kecil dari Dao, bukan keseluruhannya. 3.000 hukum, 10.000 jalan, semuanya hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang tak bisa dipecah-pecah. Shihao kemudian menempuh jalur berbeda. Bukan mencari Dao di luar, tapi dalam dirinya sendiri. Aku adalah dunia itu sendiri, gumamnya. Ia mulai melihat tubuhnya sebagai cerminan alam semesta. Darah, tulang, dan dagingnya, semuanya menjadi jalur bagi Dao. Dia menyerap hukum-hukum alam, membimbingnya ke dalam tubuh, memaksa tubuhnya untuk beresonansi dengan hukum surgawi. Tubuhnya nyaris hancur, dagingnya terbakar, tetapi lempengan batu terus melindunginya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya ia membungkus dirinya dalam kepompong Dao, hasil jalinan hukum surgawi yang melingkupi tubuhnya. Lalu, api muncul dari dalam, kecil, tapi mematikan. Api ini membakar kepompong itu, melepaskan suara mantra dan cahaya misterius. Perlahan, kepompong itu hancur, dan dari dalamnya tubuh Shihao terungkap, penuh luka tapi tak hancur. Wanita misterius yang menyaksikannya gemetar, terkejut. Apa yang dilihatnya bukan hanya pencarian Dao biasa, melainkan kelahiran kembali. Shihao benar-benar telah menggali kekuatan Dao dari dalam tubuhnya sendiri, sebuah jalan yang gila tetapi nyata. Itu saja spoiler untuk episode 251 dari Donghua series Perfect World.